Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alifia Citra Resti, Elin Anissa Dilah, dan saya sendiri Hasriza Awalia akan mempresentasikan makalah yang berjudul Kreatif dan Inovatif. Yang pertama, saya Hasriza Awalia akan menjelaskan tentang hakikat pengembangan kreatif dan inovatif. Dengan adanya khayal, manusia mencapai kemampuan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Dalam daya khayal sendiri terdapat 2 daya khayal, yaitu daya khayal sintesis dan daya khayal kreatif. Daya khayal sintetis itu tidak menciptakan hal baru, tetapi menyusun kombinasi baru. Sedangkan daya khayal kreatif yaitu menciptakan hal baru. Kreativitas itu apa sih? Kreativitas yaitu kemampuan menciptakan produk baru, kemampuan membuat kombinasi, kemampuan seseorang dalam melahirkan sesuatu yang baru. Keberhasilan seseorang melahirkan sesuatu yang baru itu terletak pada sikap dan kemampuan dalam berusaha, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Semangat dan etos kerja yang tinggi itu terletak pada kreativitas dan rasa percaya diri untuk maju dalam berwirausaha. Dengan adanya nilai kreatif dan inovatif, maka akan menambahkan nilai serta penemuan dalam peluang bisnis baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kreatif dan inovatif. Kreatif adalah kemampuan berpikir atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah permasalahan secara cerdas, berbeda, tidak umum, orisinil, membawa hasil serta bermanfaat. Sedangkan apa sih inovatif itu? Inovatif adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan suatu karya yang baru. Kreatif itu proses timbulnya ide baru, sedangkan inovasi yaitu menerapkan ide baru menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kreativitas dan inovasi itu berhubungan dengan kemampuan menciptakan sesuatu yang baru yang belum terpikirkan oleh orang lain atau sesuatu yang berbeda. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwasanya kreatif dan inovatif itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan menentukan kualitas pada diri seorang wirausaha. Karena dengan adanya kreativitas dan inovasi tersebut akan mengetahui hasil dari usaha yang dijalankan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Alifia Citra Resti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ide berpikir kreatif dan inovatif. Ide usaha adalah segala konsep pikiran dan pengetahuan sebuah mental pandangan, kelayakan atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Inovatif adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Menurut Munandar, kreativitas atau berpikir kreatif kemampuan sebagai melihat berbagai macam kemungkinan penyelesaian masalah. Berpikir seorang yang kreatif sering menunjukkan kebiasaan antara lain 1. Sering menolak teknik yang standar dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua, mempunyai ketertarikan yang luas dalam masalah yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan dirinya. Yang ketiga, mampu memandang suatu masalah dari berbagai perspektif. Yang keempat, cenderung menatap dunia secara relatif dan konseptual, bukannya secara universal atau absolut. Yang kelima, biasanya melakukan pendekatan trial dan error dalam menyelesaikan permasalahan. Sedangkan menurut Harris, indikator seorang yang berpikir kreatif adalah ingin tahu. Yang kedua, mencari masalah. Yang ketiga, menikmati tantangan. Yang keempat, optimis. Yang kelima, mampu membedakan penilaian. Yang keenam, nyaman dengan imajinasi. Yang ketujuh, melihat masalah sebagai peluang. Yang kedelapan, melihat masalah sebagai hal yang menarik. Yang kesembilan, masalah dapat diterima secara emosional. Yang kesepuluh,
menentang anggapan atau praduga. Yang ke-11, tidak mudah menyerah, berusaha keras. Dikatakannya sebuah kreativitas dapat dilihat dari 3 aspek, yakni sebuah kemampuan perilaku dan proses. Sebuah kemampuan kreativitas adalah sebuah kemampuan untuk memikirkan dan menemukan sesuatu yang baru. Sedangkan sebuah perilaku adalah kreativitas adalah sebuah perilaku menerima perubahan dan kebaruan, kemampuan bermain-main dengan berbagai gagasan dan berbagai kemungkinan. Yang ketiga, sebuah proses. Kreativitas adalah proses kerja dan berkesinambungan dalam menghasilkan gagasan dan pemecahan masalah lebih baik. Yang poin selanjutnya adalah melatih cara berpikir kreatif. Bagaimana cara berkreatif itu? Menurut Rahmat, ada beberapa cara berpikir kreatif. Yang pertama adalah teknik Kemper, yakni teknik mensubstitusi, kombinasi, adaptasi, memperbesar penggunaan lain, eliminasi, reengir, atau mengatur ulang dan reserve kebaikan. Yang kedua adalah asosial adalah menggabungkan suatu hal dengan hal-hal lain akan menghasilkan ide baru. Yang ketiga, meminjam pikiran orang. Teknik ini menggunakan cara pandang dari wawasan milik orang lain agar mampu menghasilkan ide yang tak terfikirkan oleh kita. Yang keempat, membelokkan asumsi. Teknik melepaskan dari diri lingkungan berpikir dengan cara mengubah asumsi. Yang kelima, intuisi. Cara ini adalah mendapatkan ide yang intuisi yang kita miliki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elin Anisadila, NIM 206190020. Saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu tentang cara mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Ada 2 aspek penting pada kreativitas, yaitu proses dan manusia. Proses yang berorientasi tujuan yang didesain untuk mencapai solusi suatu permasalahan, sedangkan manusia merupakan sumber daya yang menentukan solusi. Cara mengembangkan inovasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah wirausahawan tersebut harus mengenali hubungan. Banyaknya penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Untuk membantu kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita terhadap hubungan kita dengan lingkungan alam sekitar. Orang yang kreatif akan memiliki hubungan intuisi tertentu untuk dapat mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru. Selain itu, untuk dapat melakukan kreativitas agar dapat berimajinasi yang inovatif, gunakanlah otak bagian kanan, sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja. Proses kreativitas yang inovatif meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap implementasi. Jadi, bila kita ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua otak kita tersebut. Dan yang terakhir, untuk menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha, maka kita harus selalu berpikir positif agar dapat menjadi orang yang sukses. Poin yang selanjutnya yaitu tentang hambatan kreativitas dan inovasi dalam berwirausaha. Menurut James L. Adam, hambatan kreativitas dan inovasi diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu hambatan persepsi. Adalah hambatan yang membuat manusia sulit mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan. Beberapa hambatannya meliputi membatasi masalah secara berlebihan, terlalu banyak atau sedikit informasi. Yang kedua yaitu hambatan emosi. Hambatan ini dapat mengganggu seseorang dalam memecahkan masalah melalui berbagai cara. Hambatan ini meliputi takut mengambil resiko, tidak menyukai ketidakpastian, lebih suka menilai daripada
menghasilkan gagasan, menganggap remeh suatu masalah, dan tergesa-gesa dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang ketiga yaitu hambatan kultural. Salah satu hambatan kultural yang paling umum adalah takut untuk berbeda dari yang lain, atau takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang mungkin bakal dianggap kontroversial. Yang keempat yaitu hambatan lingkungan. Sebagai contoh, kurangnya dukungan sarana prasarana kerja. Dan yang terakhir yaitu hambatan ekspresif, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk mengoptimalkan gagasan baik secara lisan atau tulisan.